Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita Al-Ustaz Syamsuddin Sirah, mata'ana Allah bituli hayatihi asy-syarifah wa qassara amsalah wa ballagha munahum, amin amin ya rabbal alamin. اسمه لي أن أعرف نفسي. اسمي نوفل هجريان، أنا من أنفنان. أنا في القسم الثالث فصل الدال في شعبة التدريس اللغات العربية والمدرسية بجامعة محترم الإسلامية الحكومية في هذه الوقت. أنا سأتكلم بلغة الإندونيسية تسهيلا لي وتفهيما للجميع. طيب, Al-Fakir akan menjelaskan tentang tugas resuman akhlak tasawuf yang Al-Fakir sendiri cari di buku atau kitab yang dibuat langsung, yang dikarang oleh Prof. Dr. Abdul Halim Mahmud, yang temanya itu masalah-masalah yang terjadi dalam tasawuf, yaitu yang ada pada bagian Al-Fakir, yaitu tasawuf dan syariat, hubungan tasawuf dan syariat, tasawuf dan syariat, tasawuf dan agama Islam. Apakah hubungannya? Apa hubungannya antara tasawuf dan agama? Jawabannya pasti adalah orang yang berkecimpung dalam tasawuf adalah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Hal itu disebabkan tasawuf selalu mempunyai tujuan, yaitu senantiasa bersifat rohani, kerelaan dengan alam tertinggi, mencintai Allah Ta'ala, menjaga hubungan dengannya, dan kesirnaan fana di dalamnya agar menjadi orang yang arif billah. Itulah tujuan orang sufi. Mereka berupaya untuk mencapainya, baik keseluruhan maupun sebagiannya. Oleh karena itu tidaklah mudah bagi pribadi-pribadi yang bukan mukmin untuk berusaha ke arah itu. Beriman kepada Allah Ta'ala, haruslah beriman kepada kesempurnaannya. Hal itu berarti wajiblah berusaha untuk mencapai kesempurnaan tersebut. Usaha itu akan terwujud jika manusia berhasil memerangi berbagai nafsu dan ambisinya. Dengan demikian, ia akan sampai pada tujuan yang telah kami jelaskan sebelum-sebelumnya. Tujuan itulah yang membimbingnya ke arah kesempurnaan atau teladan-teladan tertinggi. Namun tidaklah mudah bagi siapapun untuk berakhlak dengan akhlak Allah, kecuali dari jalan wahyu yang suci lagi mulia. Dengan demikian, wajiblah agar manusia mengikuti ajaran Rasulullah SAW dengan sempurna. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu orang yang mengaku mengikuti ajaran tasawuf dan penyimpangannya dari syariat Islam. Dalam setiap bidang kita mendapati para muddai, orang yang mengaku-aku, baik dalam bidang agama, politik, ilmu pengetahuan dan tasawuf, dan berbagai lain bidang ilmu lainnya. Tujuan mereka adalah jelas, yaitu mendapat kepentingan material dalam yang singkat, sebagaimana tidak mengganggu agama. Beradaan muddai itu tidak pula mengganggu ilmu pengetahuan jika mereka berpegang pada agama dan ilmu yang benar. Begitu juga halnya terhadap apa yang berkaitan dengan ajaran tasawuf. Agama dan ilmu pengetahuan mempunyai hakikat yang dikenal dan tanda-tanda tertentu serta batas-batas yang dengan sendiri menyatakan pemalsuan pada pemalsu dan kesalahan orang-orang yang salah. Demikian pula halnya dalam segi kesufian.
Kami berani mengatakan demikian sehubungan dengan munculnya bid'ah menyesatkan dan telah masuki sebagian orang yang belum mendalami bidang agama secara umum serta bidang tasawuf khususnya. Poin yang kedua, poin yang ketiga yaitu ajaran tentang sujud. Imam Muslim rahimahullah taala, semoga Allah meridhoinya, merahmatinya, meriwayatkan dalam kitab As-Sahih tentang Abu Firas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, pelayan Rasulullah SAW yang termasuk seorang ahli sufah. Abu Firas berkata, aku bermalam bersama Rasulullah SAW ketika aku bawakan air untuk wudhu dan kebutuhannya. Beliau berkata, mintalah kepadaku. Katakan kepada beliau, aku mohon kepada Tuhan agar aku dapat menemani Tuhan di surga. Rasulullah SAW terus menanya lagi, adakah selain itu? Dijawab lagi, hanya itu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hendaklah engkau membantuku demi tercapai keinginannya, yaitu bersama Rasulullah SAW di surga, terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud. Jika demikian halnya, ketahuilah bahwa sujud mampu menolong manusia untuk melatih jiwa agar menjadi suci. Jadi sujud merupakan salah satu cara untuk mencapai surga. Mengenai makna ini, Imam Muslim meriwayatkan tentang Abu Abdurrahman Tsauban, sahaya Rasulullah SAW berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud, karena sesungguhnya jika engkau bersujud karena Allah, dengan sekali sujud niscaya Allah menaikkan engkau dengan satu derajat dan menghapus satu dosa darimu. Itu 3 poin. Dan Al-Faqih punya bagian juga membahas tentang tasawuf dan ma'rifat. Tasawuf dan ma'rifat ini ada beberapa poin yang ingin Al-Faqih sampaikan, yaitu yang pertama pembahasan secara akli terhadap apa yang ada di balik alam semesta. Mustahil bagi kita untuk memberi batasan secara tepat mengenai munculnya pembahasan terhadap hal-hal gaib, akan tetapi tidaklah menyimpang dari kebenaran jika kami katakan bahwa pembahasan itu telah ada sejak adanya manusia di muka bumi ini. Juga tidak akan menyimpang dari kebenaran jika kami katakan bahwa dari masa ke masa timbul perbedaan dalam cara pembahasan maupun hasil pembahasan itu sendiri. Perbedaan itu berakhir dengan hasil yang pasti, yaitu meliputi hal-hal yang tersembunyi sejak pengingkaran yang mutlak. Tersembunyi sejak pengingkaran yang mutlak terhadap ketuhanan dan roh, hingga keimanan yang mutlak dan umum, kemudian pecah-pecah dalam khayalan dan menjauh dalam kesesatan hingga menimbulkan penyimpangan makna yang paling luas. Salah satunya adalah munculnya mazhab-mazhab yang tidak terhitung banyaknya. Ada yang merupakan penyerupaan, tasbih yang mutlak hingga penyucian yang mutlak, dan sampai penyerupaan yang bercampur penyucian, atau sebaliknya, yaitu penyucian yang bercampur dengan penyerupaan, dari hulul sampai ittihad, dan dari wahidatul wujud sampai pemisahan antara penyembah dan disembah, hingga pada mazhab-mazhab yang perbedaannya benar-benar memusingkan dan bukti-buktinya meragukan setiap orang, kecuali bagi mereka yang dipelihara olehnya, maka Allah memberinya taufik pada jalan yang lurus. Dan poin yang kedua yaitu cara menuju ma'rifat. Gimana sih cara menuju ma'rifat? Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW bersabda, Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ada mukjizat sejarah bagi umat manusia. Beliau merupakan mercusuar bagi setiap manusia ketika mereka menemukan masalah-masalah yang samar dan pendapat-pendapat yang sesat. Kehidupan Sayyidina Muhammad SAW, Nabi Yuna, sebelum dan sesudah pengangkatannya sebagai utusan Allah Azza wa Jalla adalah sama
itu sebagai pemberi nasihat, pengajaran, petunjuk, dan teladan bagi orang yang menghendaki jalan terlurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Orang yang merenungkan terhadap Rasulullah SAW sebelum pengangkatannya, sementara ia belum memiliki pemahaman yang benar mengenai kenabian, dari segi bahwa pangkat kenabian tidak dapat dihasilkan dengan usaha, tapi merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan beriktikad salah mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencari wahyu itu dengan paksa, dan beliau berambisi untuk memperoleh apa yang diinginkan hingga beliau memperolehnya. Padahal yang benar adalah Allah Subhanahu wa Jalla memilih Sayyidina Muhammad Nabiyina dan melebihkannya, yaitu di atas semua makhluk di dunia ini. Dan ketika tiba saat yang ditetapkan oleh inayah ilahiyah, beliau diangkat melalui pemilihannya sebagai Rasul. Mungkin perspektif Imam Al-Ghazali tentang ilmu ma'rifat, itu yang terakhir, pembahasan mengenai masalah-masalah ketuhanan merupakan hal yang wajar bagi para pemikir yang hidup di negara-negara yang tidak terdapat sebuah kitab suci. Wajarlah jika di negara-negara tersebut muncul orang-orang yang berusaha untuk membuat suatu paham atau mazhab mengenai lingkungan di balik alam semesta. Hal ini merupakan manusia memiliki sifat selalu ingin tahu dan berusaha untuk mengetahui masalah-masalah ketuhanan, melihat apa yang tidak diketahuinya, dan mengungkapkannya secara yang gaib. Jadinya, adapun dalam lingkungan masyarakat yang terdapat nas yang suci terpelihara secara baik dan kemurniannya menyebabkan manusia merasa yakin, tidaklah wajar jika di samping nas yang suci tersebut ia menciptakan paham-paham yang berkaitan dengan alam gaib. Hal ini karena hasil pemikiran manusia cenderung untuk salah. Al-insan halul khata' wa nisyan. Sedangkan kesalahan mengenai zat ilahi adalah kesalahan mengenai alam gaib secara umum yang akan menimbulkan bahaya besar. Jika demikian halnya, hal yang benar, hal yang lurus adalah tidak menciptakan di samping nas yang suci, yaitu Al-Quran, paham-paham mengenai alam gaib guna menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam hasil pembahasan akli yang selalu mengandalkan akal. Dengan demikian, penerimaan terhadap nas yang suci merupakan pendirian yang sehat bagi orang-orang yang bijaksana. Mungkin itu beberapa sekelumit tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen kita pengampu dari judul makalah, yaitu akhlak tasawuf ini, Al-Ustaz Syamsuddin Syirah. Mungkin jika ada kata-kata yang salah atau yang keliru, Al-Fakir mohon maaf, mohon diluruskan. Dan jika ada kata-kata yang bermanfaat, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atlubu minkum alfi afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.